karena agama itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan keduanya ini antara manusia dan Tuhan itu terpisah oleh lapisan dimensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Jumpa kembali dengan Jombre Marifat. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yakni tentang masih seputar akhir zaman ya. Jadi di antara tanda-tanda akhir zaman, Islam tinggal nama. Jadi karena agama itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan keduanya ini antara manusia dan Tuhan itu terpisah oleh lapisan dimensional. Jadi fisik dan metafisik itu otomatis tidak bisa bertemu. Karenanya agama itu merupakan sistem. Nah, sistem itulah yang harus kita pakai. Nah, karena sistem itu rangkaian yang sudah diatur sedemikian rupa, yang kesemuanya itu saling terkait. Jadi ketika salah satu komponen saja itu tidak bekerja, maka sistem itu pun otomatis gagal bekerja. Begitu juga dalam agama. Mengapa sampai Nabi Muhammad mengatakan bahwa Islam hanya tinggal nama? Itu karena sistem itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang mestinya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu lewat Rasul. Kemudian saat ini, di akhir zaman ini, orang tidak lagi mengakui adanya Rasul atau wasilah. Nah, itu yang menjadi masalah. Dianggapnya manusia itu bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Kemudian dianggap lagi Tuhan itu maha kuasa sehingga bisa berhampir dengan manusia dengan kekuasaan Tuhan tersebut. Padahal tidak demikian. Sistem agama itu bekerja selalu melewati rasul atau utusan atau wasilah penghubung. Buktinya tidak ada seorang pun, kecuali rasul ya, tidak ada seorang pun yang menerima wahyu. Nah, itu buktinya. Tuhan untuk terhubung dengan manusia pun tidak bisa langsung. Jadi lewat proses itu. Tuhan turun ke manusia lewat rasul, manusia untuk mencapai Tuhan juga harus lewat rasul. Makanya tidak heran jika saudara-saudara kita umat Nasrani itu menyebut Isa sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan. Karena memang Tuhannya manusia di dunia adalah rasul tersebut. Karena yang bisa kita hubungi adalah rasulnya. Begitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan sekarang ketika dikatakan bahwa Islam hanya tinggal nama? Ya, namanya saja, mereknya saja yang Islam. Tetapi prakteknya itu tidak lagi beragama. Karena agama itu ya itu tadi, orang sekarang sudah tidak lagi mengakui adanya utusan. Sebutannya bisa diganti. Misalnya di dalam Al-Quran ada disebut mursyid atau waliyah mursyidah, atau bisa juga disebut
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum juga bisa, atau disebut al ulama warasatul anbiya juga bisa, suka-suka. Intinya fungsi dari apa itu tadi mursyid atau fungsi daripada al ulama warasatul anbiya atau fungsi daripada ulil amri minkum adalah sama, sebagai penghubung, penghantar, atau sebagai channel untuk terhubung dengan Tuhan. Karena aneh saja ketika orang beribadah, ya mohon maaf ini, orang beribadah, orang sholat, orang puasa, orang haji, kemudian ia tidak tahu, padahal inti daripada sholat itu kan mengingat, aqimi sholat alidzikri. Kemudian yang diingat siapa coba? Ketika kita tidak ketemu dengan Rasul itu, padahal ini wajah tu wajhiyah, hadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan itu kan. Nah, apakah Tuhan punya wajah? Oke, kalau misalnya punya, apakah kita pernah melihat sehingga kita harus menghadapkan wajahku dan wajahnya? Kemudian di dalam apa itu namanya aqimi sholat alidzikri itu juga apakah kita sudah ketemu sehingga kita bisa mengingatnya? Itu yang penting. Jadi ketemu dulu, awaluddin ma'rifatullah. Itu yang poin, yang paling poin di sini. Awal mula seseorang itu dianggap beragama adalah saat ia kenal dengan Tuhannya. Nah, karena dengan kita kenal, nanti untuk sholat kita bisa mengingat. Inti dari semuanya adalah tentang ma'rifat itu tadi. Itu inti daripada agama. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah tidak lagi memakai sistem itu, karena orang menganggap bahwa tarekat itu bid'ah, tarekat itu tidak sesuai, tidak ada pada waktu pada zaman Nabi. Padahal tarekat itu adalah cara atau sistem atau metode untuk terhubung dengan Tuhan. Syariat saja dikatakan fasik, hakikat saja dikatakan zindik. Jadi ketika kita sholat, kita tidak tahu yang kita ingat siapa, kemudian kita asal sholat saja, itu fasik namanya. Dan demikian juga orang ketika sudah kenal Tuhan, kemudian ia tidak bersyariat, itu dikatakan zindik. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang sholat, kemudian ia lalai, diancam dengan ancaman neraka well. Itu seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Ma'un. Wailul lil musholin. Jadi neraka well itu khusus diciptakan bagi orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Mungkin ini untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung kembali pastinya dengan bahasan yang lain ya. Tapi untuk beberapa hari ke depan ini mungkin kita akan masih terus membahas tentang akhir zaman. Karena ini zaman sudah sangat tua, fitnah di mana-mana, fitnah Dajjal dan lain sebagainya sudah muncul, dan mungkin kita harus kembali introspeksi diri agar nantinya bisa kembali pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi saudara-saudara yang mau mendekat, nanti bisa menghubungi admin. Billahi anta maksudi wa ridha kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.